kita mulai Om. Mungkin dimulai Baik, dulu dengan doa. Saya persilakan Om Abe untuk memulai dalam doa. baik kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami boleh menggali kebenaran-kebenaran kekal. Itu bukan menambah pengetahuan kami saja, tetapi dapat kami pegang dan dapat kami aplikasikan itu di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa ada beberapa hal yang cukup misteri bagi kami, tetapi kesempatan ini kami mau belajar kebenaran dan biar Tuhan bukakan hal-hal baru bagi kami, sehingga ke depan nanti kami bisa menjadi orang-orang yang dapat mempertanggungjawabkan semua pengajaran yang kami dapatkan tentunya dari pergumulan yang panjang. Terima kasih Bapak, berkati pertemuan ini, jadikan pertemuan ini menjadi berkat, berkati hamba-Mu Pak Robson, sehingga boleh memberikan pengarahan-arahan untuk dapat berdiskusi dengan baik, dan biar ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kami doa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, thank you. Sekali lagi, mungkin kami tidak bisa menyapa satu persatu, baik itu yang tidak kami kenal secara langsung maupun teman-teman dekat, atau sahabat karib, atau bahkan saudara kami. Jadi, kami ucapkan selamat bergabung bagi kita semua. Nah, kita langsung saja mulai diskusi kita, Om, ya? Ya, siap. Dimulai dari hal yang sederhana aja, Om. Dari yang praktis aja dulu. Mungkin orang-orang bertanya lah, mengapa kita mengangkat atau membahas topik ini. Nah, Om mungkin perlu menjelaskan seberapa penting pembahasan dari topik kedaulatan Allah dan kehendak bebas. Apakah kalau kita salah memahami kedaulatan Allah atau kehendak bebas, ada bahaya nyata yang akan kita alami atau bagaimana? Ya, saya persilakan Om untuk jawabnya. Begini, ya baik. Terima kasih untuk Pak Dr. Robson. Untuk hal ini, begini, saya baca satu buku penting karangan Edwin Palmer. Edwin Palmer yang mencoba untuk menjelaskan tentang 5 pokok Calvin. Dia berkata bahwa kalau kita percaya bahwa Allah itu menetapkan segala sesuatu, dan sekaligus di samping itu kita percaya bahwa Allah juga meminta pertanggungjawab manusia, maka itu dia sebut dengan omong kosong. Ini menarik sekali. Kenapa omong kosong? Karena tidak mungkin Allah berdaulat sedemikian rupa dan menetapkan segala sesuatu, bersamaan dengan itu Allah meminta tanggung jawab manusia. Berarti dia mengatakan begini, berarti tidak mungkin ada 2 kebenaran ini. Maka kita harus memilih salah satu, tidak mungkin dua-dua benar. Kalau dua-dua benar adalah sebuah omong kosong. Jadi tentu ini menarik sekali. Berarti apakah malam ini kita akan memilih salah satu? Apakah kita memilih tanggung jawab manusia? Atau kita memilih kedaulatan Allah? Kalau kedua-dua adalah omong kosong. Ataukah kita menemukan alternatif lain? Selain daripada alternatif ini. Nah, mungkin hari ini kita menjadi menarik untuk membahas ini. Mungkin kira-kira itu dulu, Pak Robson. Ini sangat menarik. Baik. Nah, mungkin dimulai dari pembahasan kedaulatan Allah dan kehendak bebas itu, Om, dalam hal definisi atau pendefinisiannya. Karena takutnya dari definisinya saja kita kurang jelas. Jadi sebelum terlalu jauh kita melangkah mengenai bagaimana kita memandang atau meluruskan pandangan yang salah, maka perlu atau menjadi penting atau perlu bagi kita untuk terlebih dahulu mendefinisikan arti dari kedaulatan itu. Nah, bagaimana pandangan Om dalam mendeskripsikan arti dari kedaulatan Allah yang berdaulat itu seperti apa sih menurut pemikiran Om? Ya, menarik sekali pertanyaan ini ya. Sebelum saya menjawab sampai ke situ, mungkin kita harus berpikir, kalau kita menjawab dua-dua ini begitu penting, maka kita akan bahas dua-dua ini menjadi penting.
Tapi Ya. kalau kita merasa satu yang penting, kayaknya satu harus dipatahkan untuk tidak dijelaskan. Jadi Ya. begini maksud saya. Dua sisi mata uang ini, kalau kedaulatan Allah dan kehendak bebas ini dua-duanya ini menjadi penting, berarti kita memandang ini seperti mata uang. Kita tidak punya satu sisi yang saja yang kita akan pikirkan. Ya. Kita harus lihat dua sisi. Karena memang ada beberapa orang yang tidak mau penting sisi yang lain karena merasa itu sudah tidak mungkin diterima. Jadi dia akan arah pada satu. Tapi kalau kita malam ini berpikir kepada sesuatu ini, kita, kalau saya memberikan analogi begini, mana lebih penting Pak Robson? Gembok atau anak kunci? Nah, ini menarik. Kalau kita bilang anak kunci itu penting, itu karena kita mau buka gemboknya. Ya. Tapi kalau kita tutup pintu, anak kunci tidak terlalu penting. Karena kita mau pergi jauh kemana, kita akan tutup pintu. Tapi ketika kita membuka pintu, maka anak kunci itu penting. Seringkali kita merasa gembok lebih penting atau anak kunci lebih penting tergantung situasi dan kondisi. Ya. Nah, kalau saya berpikir, tidak mungkin gembok dengan anak kunci mana yang lebih penting. Kalau saya dua-dua penting. Ya. Karena tidak mungkin gembok itu berfungsi kalau tanpa anak kunci. Atau anak kunci itu berfungsi kalau tanpa gembok. Jadi menurut saya, Alkitab ini ada dua hal, baik kehendak bebas maupun kedaulatan Allah dijelaskan semua. Ya. Oleh sebab itu, kalau kita pilih salah satu, maka kita buang semua banyak ayat dalam Alkitab mengenai kehendak bebas. Jadi mungkin saya memandang hari ini bahwa dua-dua penting. Oleh sebab itu dua-dua saya akan jelaskan maksudnya. Ya. Sehingga saya tidak membuang satu dan melihat yang satu. Jadi saya merasa saya memilih yang ketiga Pak Robson. Ya, bahwa bukan gembok saja yang penting, bukan anak kunci saja yang penting, tapi gembok dan anak kunci dua-dua penting. Ya, karena dua-dua penting, ya, maka dua-dua saya jelaskan. Jadi saya mau menjelaskan mulai dari kedaulatan Allah dulu mungkin Pak Dokter. Ya. Jadi kedaulatan Allah itu apa dalam definisi ini? Kedaulatan Allah adalah bagi saya, Allah bertindak sebebas mungkin. Dan tidak ada satupun di luar pribadinya, yaitu semua yang diciptakan dapat mengintervensinya. Keputusannya. Jadi dia melakukan sebebas mungkin. Dan di luar dirinya itu ada manusia, binatang, segala macam tidak akan bisa mengintervensinya. Dan dia berdiri sebebasnya. Menurut dia pribadi, itu dia berdaulat. Dan kedua, lalu apa kehendak bebas? Kalau saya pikirkan kehendak bebas adalah pemberian Allah. Oke. Nah, karena dia pemberian Allah, maka baik buruk atau apapun yang dilakukan manusia, itu keputusan itu Allah. ada pada manusia karena pemberiannya sendiri. Ya. Dalam kedaulatannya. Kira-kira begitu. Oke. Itu dulu. Ya. Ini menarik sekali dan menurut saya dari pendefinisian tentang kedaulatan Allah dan kehendak bebas yang baru saja Om paparkan, menurut saya sudah jelas, bahkan sangat jelas, dan mengenai bagaimana kita bisa dengan komprehensif melihat kedua hal ini dan tidak menganggap salah satu di antaranya yang penting lalu mengabaikan yang lainnya. Yang ada justru lahirlah sebuah ketimpangan atau fatalisme ketika kita membangun sebuah doktrin atau teologi atau pengajaran, dan itu nanti banyak kita bahas apa-apa saja pengajaran yang kita anggap dalam tanda petik keliru ketika mereka hanya melihat salah satu dari kedua hal ini dan tidak melihat kedua hal ini secara proporsional. Yang menjadi menarik adalah ketika tadi Om menegaskan bahwa kedua hal itu sama-sama
diutarakan oleh Alkitab, sama-sama ditegaskan atau tertulis di dalam Alkitab. Nah, ini dia. Tapi yang menjadi persoalan begini, Om. Kalau kita mengakui dua-duanya itu tertulis, dituangkan di dalam Alkitab atau dijelaskan di dalam Alkitab, yang menjadi persoalan adalah ada orang-orang yang menganggap kalau kita mengakui Allah itu berdaulat, kalau kita mengakui Allah itu berdaulat, maka semua hal yang terjadi dalam hidup ini, termasuk yang buruk sekalipun, itu adalah bagian dari penentuan atau penetapan Tuhan atau dekret Tuhan. Nah, bahkan melampaui pengertian yang barusan saya sampaikan, sampai hal-hal yang terkecil sekalipun, bahkan hal-hal yang kita anggap tidak mungkin Tuhan bertindak demikian, mereka anggap itu juga merupakan bagian dari penentuan Tuhan, karena Allah itu berdaulat. Kalau kita mengakui Allah itu berdaulat, maka konsekuensi berpikir logisnya, tidak ada hal yang terjadi dalam kehidupan kita, baik atau baik maupun buruk, itu semua bagian dari penetapan Tuhan. Nah, bagaimana Om menyikapi permasalahan atau persoalan seperti ini, atau pemikiran seperti ini? Ya, jadi Allah memang tidak bisa diintervensi oleh apapun juga, karena dia berdaulat. Tetapi dalam kedaulatannya, dia menggunakan kedaulatannya untuk memberikan kehendak bebas. Itu masalahnya. Dia menggunakan kedaulatannya untuk memberikan kehendak bebas. Itu jadi haknya ketika Allah. Dia sudah memberi, ya itu haknya Allah. Ketika Allah memberikan kehendak bebas, seharusnya Allah yang berdaulat itu tahu apa yang dia lakukan. Dan dia lakukan kehendak bebas itu dalam kedaulatannya, sehingga ketika manusia melakukan apa, itu tidak ada sesuatu yang dia bisa mengintervensi sedemikian rupa untuk itu. Kenapa? Karena kedaulatannya mengizinkan itu. Kecuali kita tidak. Ya, kecuali kita tidak mengakui bahwa kedaulatan Allah tidak mengizinkan itu. Kalau dia tidak mengizinkan itu, berarti Allah sebenarnya tidak berdaulat karena tidak mengizinkan itu. Justru kita tahu ketika manusia berbuat salah dan bertanggung jawab, Allah betul-betul berdaulat karena kedaulatannya jelas dia memberikan itu. Itu dia. Itu pemikiran yang itu pemikiran baru itu Pak Dokter. Itu memahami ini. Iya, itu memahami ini. Iya. Jadi itu bagian dari kedaulatan Tuhan ketika Allah dalam kedaulatannya menetapkan manusia untuk memiliki kehendak bebas, dan manusia yang memiliki kehendak bebas berhak untuk menentukan apa yang menjadi pilihannya. Iya, betul. Dan itu tidak mengganggu kedaulatannya, karena memang dia memberi itu pada kedaulatannya itu sendiri. Dan Allah tidak kaget, Allah tidak terkejut kan dengan semua keputusan yang dibuat oleh manusia. Tidak, karena itu adalah kedaulatannya. Justru kalau dia tidak beri itu, dia tidak, karena dia memberi itu pada kedaulatannya. Jadi kedaulatannya tidak terganggu karena pemberian itu. Justru menunjukkan dia punya hak dan tidak ada yang mengintervensi dia untuk memberikan itu. Jadi itu haknya dia. Jadi dia sangat berdaulat. Tidak ada kehendak bebas mempengaruhi kedaulatannya, tidak. Justru menunjukkan dia hebat karena terserah dia mau beri atau tidak, dan buktinya Alkitab dia beri. Jadi kita mau bilang apa dengan itu? Tidak bisa. Itu memang pemberiannya. Iya. Ya, memang ini krusialnya. Ini masalah krusialnya. Jadi kita nggak bisa memungkiri adanya orang-orang tertentu atau sekelompok orang tertentu yang memandang kedaulatan Allah secara salah, di mana mereka menganggap bahwa kita tidak memandang Allah itu berdaulat kalau kita tidak memahami atau tidak menyetujui cara pandang mereka terhadap kedaulatan Allah. Yang mana seharusnya mereka berpikir seperti ini, Om. Mereka menganggap sampai yang buruk, bahkan dosa pun itu bagian dari penetapan Allah yang berdaulat, karena bagi mereka tidak mungkin bisa dosa itu ada kalau Tuhan tidak tetapkan. Pertanyaannya, apa kemungkinan alternatif lainnya yang bisa kita berikan kalau kita tidak setuju bahwa mengapa dosa itu bisa ada kalau Tuhan yang
tidak tetapkan. Karena Tuhan tetapkanlah, makanya dosa itu bisa ada. Nah, bagaimana kita mengkritisi pandangan ini, Om? Ya, dosa itu bisa ada bukan karena Allah menetapkan dosa loh. Bukan. Kalau Allah menetapkan dosa, itu berarti tanpa manusia, manusia itu sudah ditetapkan, berarti manusia tidak diberi kehendak bebas. Sorry Om, saya potong. Ya, ya. Lalu berdasarkan jawaban itu mereka menganggap atau mengira atau menyimpulkan berarti kita tidak sedang memandang Allah itu berdaulat. Karena kalau kita mengakui Allah itu berdaulat, seharusnya penetapan dosa pun itu kita akui sebagai bagian dari kedaulatan Allah atau penetapan Allah yang berdaulat. Iya. Jadi begini, kita harus memulai dari awal pemikiran bahwa kehendak bebas adalah hak Allah secara berdaulat menetapkannya. Itu dulu. Nah, setelah dia menetapkan itu pada kehendak bebas pada manusia, maka manusia bisa menentukan pilihan-pilihannya sendiri. Iya. Nah, di dalam pilihan-pilihan itu tidak akan mempengaruhi kedaulatan Allah. Oke, setuju. Karena Allah yang menetapkan itu. Nah, lalu bagaimana dengan perbuatan manusia? Karena Allah menetapkan kehendak bebas, maka manusia berhak untuk bertanggung jawab atas kehendak bebas yang Allah tetapkan. Dia tidak tarik itu. Lalu bagaimana dosa ada? Dosa ada karena kehendak itu ada. Bebas itu. Dan dosa itu terjadi bukan karena manusia mengikuti ketetapan Allah, tapi manusia mengikuti ketetapan Allah dalam pemilihannya. Iya. Iya. Sehingga dosa itu ada. Itu saja. Sehingga sehingga Allah tidak menabrak naturnya sendiri. Ya, naturnya yang lain. Kekudusan. Naturnya yang lain. Ya, begitu. Ya. Memang menjadi penting bagi kita untuk benar-benar melihat secara utuh atribut-atribut Allah dan tidak hanya sekedar memandang salah satu dari atribut Allah dalam membangun sebuah pemikiran atau teologi atau ajaran atau doktrin yang seperti saya tegaskan sebelumnya Om, yang pada akhirnya menimbulkan atau melahirkan sebuah pengajaran yang rancu. Hanya memandang Allah itu berdaulat tanpa memandang Allah itu juga maha kasih, maha bijaksana, maha kudus, maha adil. Nah, kalau kita memandang secara utuh semua atribut-atribut Allah dan mengharmonisasikan seluruh atribut Allah, nah mungkin sampai kepikiran dalam benak kita bahwa Allah itu, atau kita beranggapan bahwa Allah itu menetapkan dosa. Karena bagaimana mungkin Allah yang maha kudus menetapkan adanya dosa? Dan tidak mungkin kita tidak berkesimpulan bahwa Allah itu jahat. Ya, bagaimana menurut Om? Ya, jadi kalau saya berpikir adalah, kalau Allah menetapkan dosa, dan Allah menebusnya, berarti Allah sedang melawan ketetapannya sendiri. Kan jadi lucu. Ketetapan Allah yang dilawan oleh dirinya sendiri. Logis. Tidak logis. Ya, tidak ada sesuatu yang bisa diambil dari situ. Jadi Allah sedang bersalah dengan kesalahannya sendiri. Ya, jadi lucu ya Om ya. Iya, Allah menebus kita. Kok sekarang Allah menebus penetapannya? Iya, dan berarti dia sedang menebus kesalahan sendiri. Iya. Dan ini kan ini bukan Alkitab yang bilang begitu. Dia datang menebus dosa kita, bukan menebus dosanya. Iya. Seharusnya Allah menebus dosanya kalau itu ketetapan. Kalau dia telah menetapkan, kenapa dia sendiri melawan ketetapan sendiri dengan menebusnya? Iya. Nah, ini kalau saya mohon maaf ini Pak Dr. Robson, kelihatan Allah kita ini Allah yang tidak begitu waras, tidak baik, tidak berintegritas. Iya. Lucu sekali, dia membuat kesalahan dan dia sendiri yang menanggungnya. Itu kan luar biasa. Desiderius Erasmus pernah menyimpulkan bahwa Allah itu digambarkan seperti monster oleh pandangan seperti ini, Om. Oleh orang-orang yang punya pandangan seperti ini. Allah digambarkan seperti pribadi yang jahat, like evil. Nah, memang menjadi lucu. Dan kita tidak mungkin pada akhirnya tidak berprasangka buruk terhadap Allah.
tidak mungkin kita tidak menilai Allah itu tidak buruk. Kita menilai Allah itu jadi buruk. Karena gini, bagaimana mungkin Allah yang seperti saya tegaskan tadi Om, Allah yang Maha Kudus itu menetapkan sesuatu yang tidak kudus. Ya kan? Tidak mungkin. Yeah. Contoh, membenci dosa. Dia membenci dosa. Kalau dia membenci dosa, kenapa dia menetapkan adanya dosa? Kan itu menjadi sebuah kelucuan dan tidak bisa kita terima oleh akal sehat kita. Tadi Om sudah jelaskan, kan lucu sekali rasanya. Tuhan menetapkan adanya dosa, lalu Tuhan yang menetapkan adanya dosa hendak menunjukkan kasih-Nya yang sempurna terhadap manusia yang ditetapkan berdosa dengan mengutus anaknya untuk menebus manusia yang telah jatuh mendosa. Ini Allah bukan hendak menunjukkan kasih-Nya yang sempurna. Ini lucu. Ini lucu. Cara Allah menegakkan kasih yang sempurna, cara Allah untuk menunjukkan kasih yang sempurna dengan menetapkan sesuatu yang tidak sempurna. Tentu kita menganggap ini sebuah ketidaksempurnaan, kejatuhan manusia dalam dosa dan lain sebagainya macamnya. Ini kan gambaran dari ketidaksempurnaan. Nah, bagaimana mungkin Allah yang sempurna menetapkan sesuatu yang tidak sempurna itu terjadi? Di mana yang tidak sempurna itu terjadi karena Dia yang tetapkan. Lalu Allah berinisiatif untuk menyelamatkan manusia yang Dia tetapkan tidak sempurna. Nah, ini sebuah kelucuan dalam berteologi. Ya, silakan. Ya. Jadi makin lama kita berpikir ini, makin terasa kayaknya cukup aneh. Jadi akhirnya pertanyaannya akan sulit sekali adalah begini. Kalau Allah menginginkan kita berdosa, Allah menetapkan itu, apakah benar-benar Dia menginginkan kita berdosa? Kalau memang Dia tidak menginginkan, kenapa Dia menetapkan? Kan itu lucu. Berarti Dia mau menetapkan sesuatu yang Dia tidak inginkan. Lalu kita berteori bahwa Dia menetapkan. Tapi kalau kita bertanya apakah Dia menginginkan? Nanti kita akan bertanya, benar Dia menginginkan? Benar Allah suka dengan dosa? Kan lucu. Ketika kita sampai pada pertanyaan menginginkan kejatuhan manusia, saya rasa kalau kita jawab menginginkan itu akan menjadi lebih konyol ya teologi ini. Apakah tidak ditertawakan banyak orang teologi macam ini sedang dibangun sekarang? Ya. Kalau manusia bisa tidak berdosa, kalau manusia bisa tidak berdosa dengan Allah tidak menginginkan manusia berdosa, mengapa Allah tidak menginginkan manusia itu tidak berdosa supaya manusia itu tidak berdosa? Betul nggak kira-kira Om? Ya, paham. Nah, berarti Allah tidak benar-benar menggunakan kedaulatannya untuk memberikan kehendak bebas. Iya. Karena saya katakan tadi bahwa kehendak bebas teorinya adalah kehendak bebas adalah pemberian Allah dalam kedaulatannya. Ya. Kecuali kita tidak percaya itu. Ya. Kalau kita percaya itu, kita harus percaya bahwa manusia bisa jatuh di dalam dosa. Bisa. Karena kehendak bebas yang ada pada dirinya. Jadi kita tidak melanggar kedaulatan Allah atau kita bukan jadi tidak memandang Allah itu berdaulat kalau kita mengakui bahwa manusia itu punya kehendak bebas ya Om ya? Iya, betul. Iya. Jangan karena kalau kita memandang kita punya kehendak bebas lalu orang berkata bahwa kita tidak mengakui kedaulatan Allah. Itu satu kekeliruan dan kesimpulan yang salah. Iya, terhadap apa yang kita percayai. Iya. Justru jauh lebih aman dan lebih bisa kita mempertanggungjawabkan mengenai siapa yang salah atas peristiwa kejatuhan manusia dan dosa. Pasti manusia dan kita tidak bisa mempersalahkan Allah. Tetapi kalau dianggap atau dipandang bahwa manusia berdosa karena ditetapkan oleh Tuhan, maka kita nggak punya pilihan lain. Berarti yang salah bukan manusia, tetapi Tuhan. Tetapi mereka menegaskan Om, tapi Tuhan itu hanya secara pasif menetapkan. Yang aktif melakukan perbuatan dosa itu manusia. Ini lagi-lagi sebuah kelucuan Om. Ini sebuah parodi. Ini kalau ibarat panggung sandiwara. Kan? Ya, gimana Om? Itu artinya bahwa sebenarnya
sebenarnya jujur saja, sebenarnya mereka tidak akui kehendak bebas itu sebenarnya. Iya. Tidak dengan Tetapi proporsional dengan memandang. Iya. Akhirnya kacau balau semua itu. Kacau balau semua. Pemahaman itu kan kacau balau semua karena pemahamannya demikian. Ya, kehendak bebas yang mereka pahami, rupanya dari diskusi kita saya bisa menemukan bahwa kedaulatan yang mereka pahami dan kehendak bebas yang mereka pahami sebenarnya itu akan bertolak belakang satu dengan yang lain. Karena penjelasannya sudah tidak jelas. Ya. Bagaimana Allah yang berdaulat yang mereka akui menetapkan dosa, sedangkan manusia yang mengerjakan itu dan bukan Allah. Pertanyaannya sederhana. Kalau pemahaman yang begitu, pertanyaan sederhana. Bagaimana mungkin kedaulatan Allah yang menetapkan dosa dan tidak menetapkan manusia untuk melakukannya? Ya. Dia harus menetapkan manusia untuk melakukannya. Dan dia harus mengarahkan manusia untuk melakukannya. Kalau tidak, maka semua yang dia tetapkan tidak akan jadi. Nah, percayakah kita bahwa tanpa penetapan bisa terjadi dosa? Kan tidak. Kalau orang yang mengakui bahwa penetapan dosa adalah ditetapkan oleh Allah. Jadi dengan maka kata sebenarnya lain, Allah yang buat sampai sedetil-detilnya kesalahan itu dibuat oleh manusia sudah diatur oleh Allah. Terus kalau begitu maka terbentur. Begitu siapa yang bertanggung jawab atas kesalahan itu? Nah, itu masalahnya. Lucu kan? Lucu, akhirnya disitulah kebingungan terjadi. Ya, justru pandangan ini telah memandang kedaulatan Allah secara keliru, Om ya, secara salah. Iya, secara salah. Iya, bukan sebaliknya. Jadi tidak ada hubungannya kalau kita mengakui manusia itu punya kehendak bebas, lalu terkesan bahwa Allah itu tidak berdaulat. Tidak ada hubungannya. Allah itu tetap sebagai Allah yang berdaulat, dan keberadaan manusia dengan kehendak bebasnya itu pun bagian dari kedaulatan Tuhan. Dan itulah konsekuensinya ketika Allah yang berdaulat memberikan manusia kehendak bebas adalah dengan manusia bisa memilih, memutuskan, mempertimbangkan tunduk atau tidak kepada Allah, mengasihi atau tidak mengasihi Allah. Kan itu konsekuensi dari Allah yang memberikan, Allah yang berdaulat yang memberikan manusia kehendak bebas. Nah, kalau tidak dipahami dalam pengertian itu, bahwa manusia bisa memilih untuk tunduk dan tidak tunduk, mengasihi dan tidak mengasihi, ngapain kita mengakui manusia punya bisa memilih atau punya kehendak bebas? Kan jadi lucu. Iya, betul. Nah, tapi gini Om, mereka tidak pernah menentang, atau menolak kebenaran bahwa manusia itu punya kehendak bebas. Tapi tetap bermasalah sih penjelasan mereka tentang kehendak bebas. Mereka berpandangan bahwa kehendak bebas manusia itu adalah bebas dalam pengertian bebas atas segala sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Bebas terhadap semua hal yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi kebebasan itu tidak terlepas dari penetapan Allah. Nah, ini kan lagi-lagi nggak fair dalam memandang kehendak bebas itu. Jadi mendefinisikan. Berarti sebenarnya sederhana. Bebas dalam arti robot sebenarnya. Tapi sebenarnya robot itu akan bergerak kemana saja. Tidak ada urusan selama itu diremote ke situ. Mobil itu mau jalan kemana saja, sepanjang mall itu besar, kita remotekan mobil itu terbang, tapi terbangnya itu sebebas-bebasnya, yang bebas itu di dalam kekuasaan remote, kan gitu. Itu kurang lebih. Iya, kalau begitu dipandang berarti sama aja dengan tidak mengakui manusia itu sebagai makhluk yang berkehendak bebas ya. Nah, kalau itu pertanyaannya, maka begini, ketika saya mainkan remote itu dan mobil itu tiba-tiba masuk ke jurang, kira-kira yang salah itu mobilnya atau yang main remote-nya? Iya, pada akhirnya mereka tidak bisa lari dari kesimpulan berarti Allah yang salah. Iya, mau tidak mau. Kan lucu kan? Manusia melakukan, tapi Allah yang menetapkan. Loh, kalau kita pikir kayak tadi, sama. Cuma kita tidak mampu.
hanya kita mau menghindari bahwa Allah berbuat dosa aja. Itu saja. Kita mau menghindari itu. Supaya tidak kelihatan Allah itu kejam. Padahal sebenarnya padahal konsep itu, pandangan yang mereka pahami itu mengarahkan kepada bahwa Allah lah yang salah. Bahwa Allah lah yang jahat. Tetapi mereka tidak mau menerima kesimpulan itu. Oh, salah. Kami tidak sedang mengatakan Allah itu jahat. Anda tidak memahami apa yang saya sampaikan. Itu namanya tidak konsisten dalam berteologi ya. Tidak konsisten. Makanya ada bahasa yang disebut kalau kita pilih dua-dua adalah omong kosong. Itu betul. Tapi padahal ada alternatif yang lain bahwa kita pilih dua-dua. Kalau kita pilih salah satu, maka semua pembicaraan tentang perbuatan manusia dan tindakan-tindakan manusia dan tanggung jawab manusia, kita buang dari seluruh Alkitab. Mungkin kita punya setengah Alkitab aja. Dan itu kacau balau itu ayat-ayat yang ada di dalam. Jadi sebenarnya kita harus terima dua-dua dengan penjelasan yang masuk akal. Artinya, kehendak bebas yang dimaksud itu apa, dan kedaulatan Allah yang dimaksud juga itu apa. Gitu. Tadi definisi itu sudah kita buatkan definisi yang tadi itu kan. Jadi tadi yang lucu tadi itu Yesus mati itu untuk menebus kesalahannya. Karena manusia itu berdosa karena dia yang menetapkan. Kan manusia nggak bisa berdosa kalau Tuhan sudah tetapkan. Jadi kalau Tuhan sudah tetapkan manusia berdosa, berarti manusia harus berdosa dan tidak bisa tidak berdosa. Jadi ketika Tuhan Yesus datang, dia menjadi juru selamat, bukan menjadi juru selamat atas kesalahan yang dilakukan oleh manusia, tapi kesalahan penetapannya. Ini memang koplak sekali, Om ya. Ini ya. Iya, siap. Oke. Nah, sekarang kita masuk, Om. Kita masuk kepada beberapa teks atau konteks atau kasus di dalam Alkitab yang seakan-akan mendukung pemahaman mereka atau pandangan mereka. Terlihat di dalam Alkitab ada beberapa contoh tokoh yang mereka anggap itu karena Tuhan tetapkan. Dan dengan demikian bahwa tokoh itu yang berbuat jahat, tokoh itu yang melakukan sesuatu yang kita anggap tidak baik, bisa melakukan itu semua karena Tuhan yang terlebih dahulu menetapkan karena Allah itu berdaulat. Contoh, Firaun. Kan kita kan memandang salah kekerasan hati Firaun. Kita memandang salah Firaun yang keras hati atau keras kepala. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa Allah yang mengeraskan hati Firaun. Hal ini bukankah menunjukkan atau menegaskan bahwa benar Allah itu yang menentukan semuanya, termasuk tindakan buruk atau keputusan buruk yang diambil oleh seseorang atau yang terjadi karena perbuatan seseorang. Jadi itu ya tentang Firaun. Firaun dikeraskan hatinya. Wah, sebenarnya itu pertanyaan terlalu sederhana untuk dijawab sebenarnya. Sangat sederhana. Terlalu sederhana. Karena selama ini orang pikir itu pertanyaan sulit. Bukan, itu pertanyaan sederhana. Pertanyaannya begini, sederhana. Pertanyaannya begini. Coba kita logika berpikir. Kapan Firaun dikeraskan hatinya? Harus dimulai dari pertanyaan itu. Iya. Kita mulai dengan kapan Firaun dikeraskan hatinya? Apakah sejak lahir? Ataukah setelah dia berjumpa dengan Musa? Kalau betul dia dikeraskan hatinya sesuai Alkitab, karena pada waktu dia berjumpa baru ada ayat itu muncul. Berarti Tuhan mengeraskan hati Firaun itu setelah berjumpa dengan Musa. Berarti Allah tidak menetapkan kekerasan hati dari kecil dong. Tapi bagaimana? Iya, karena kalau kita bilang itu dia tetapkan dari kecil, dari kecil, maka ayat itu kenapa muncul setelah dewasa Firaun itu?
Iya. Ya, berarti kalau Allah mengeraskan hati, mungkin saja Firaun sudah memang dari dasar kecil sifat dan tabiatnya sudah keras. Jadi pada waktu dia dewasa, pengerasan hati itu terjadi, itu bukan karena Allah dengan otomatis mengeraskan hati Firaun. Tapi tidak, tetapi stimulasi yang Allah buat terhadap Firaun itu membuat Firaun itu menstimulasi lagi dirinya untuk jadi keras. Saya beri contoh begini. Kalau saya lihat ada matahari yang terik, lalu saya mencoba mengambil es batu. Saya taruh di atas nampan, dan saya taruh batu bata di atas nampan. Dua-dua saya taruh. Satu es batu, satu batu bata. Sama-sama batu, tapi satu es, satu batu bata. Ketika diterangi oleh sinar matahari, yang makin keras itu apa? Pasti bata. Yang makin meleleh itu apa? Itu es. Kenapa? Karena memang keduanya memang berbeda. Apakah yang membuat meleleh dan membuat keras dengan satu terik matahari yang sama? Heran. Kok matahari yang sama membuat dua benda ini berbeda responnya? Satu tambah keras, satu tambah cair. Nah, beda. Dari di sini saya lihat bahwa memang hati yang terbangun itu berbeda. Sehingga pada waktu Tuhan memberikan stimulasi, satu makin keras, satu makin lembut. Musa itu disebut orang yang lembut hatinya. Tapi Firaun itu orang yang disebut keras hatinya. Bagaimana bisa? Dua-dua menghadapi sesuatu yang sama, tapi jadi berbeda. Karena respon dari dia. Jadi sebenarnya bukan Allah yang mengeraskan hati. Sebenarnya. Tapi memang Firaun itu sudah keras hatinya. Jadi ketika Allah menstimulasi, terkesan seperti matahari yang mengeraskan batu bata. Padahal memang batu bata itu sifatnya ketika kena matahari dia mengeras. Kenapa matahari yang sama? Jadi salah di matahari? Tidak. Salah di benda-benda ini. Yang meresponinya beda. Maka satu makin keras, satu mencair. Kalau saya memahami demikian. Iya. Oke, Om. Jadi kalau kita kalau kita merujuk kepada Keluaran 5 ayat 1 dan 2, ini menjadi landasan teologis atau dasar kebenaran bahwa memang dari sejak awal Firaun sudah terlebih dahulu mengeraskan hatinya. Keluaran 5 ayat 1 sampai 2, Om. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Ayat 2. Tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Jadi sudah terlihat jelas di babak awal bagaimana kekerasan hati Firaun yang tidak taat kepada Tuhan dengan tidak mengindahkan permintaan Musa. Dengan kata lain, Firaun juga tidak mengindahkan perkataan Tuhan atau perintah Tuhan. Jadi kekerasan hati Firaun ini bukan sesuatu yang bersifat mistik. Dibuat keras oleh Tuhan hatinya, lalu dia menjadi tegar tengkuk, keras kepala, dan sama sekali tidak membiarkan bangsa Israel ini pergi. Tetapi dari awal, Keluaran 5, di babak awal, pertama sekali, Musa dan Harun menghadap Firaun ketika meminta supaya bangsa itu dilepaskan. Dia sudah menunjukkan sikapnya yang tidak mau mengindahkan perkataan Tuhan. Jadi jelas sekali. Nah, sejarah juga mencatat, Om, bahwa Firaun di zaman Musa ini salah satu Firaun tersadis, terjahat. Nah, kita tahu ada beberapa Firaun yang dijelaskan oleh Alkitab. Contoh di zaman Abraham. Nah, kalau di zaman Abraham, Tuhan sekali peringatkan, dia langsung tunduk, dia langsung mendengarkan, dia langsung mau diperingatkan. Tetapi kalau yang satu ini nggak mau.
Bahkan tula-tula itu pun sebenarnya, selain itu memang betul penghukuman, tapi sebenarnya merupakan bentuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada Fir'aun untuk dia bisa berubah, tetapi tidak kunjung berubah. Lalu sampai bahkan pada kematian anak sulung pun, dia tetap tidak menerima bangsa itu keluar dari Mesir. Nah, seperti itu. Ya. Jadi kalau bicara tentang landasan teologisnya, apa yang Om jelaskan tadi juga dapat dibuktikan atau dipertanggungjawabkan kebenaran teologisnya. Jadi baik secara logis maupun secara teologis sama-sama memiliki dasar. Ya. Jadi kalau saya lihat malah ini 5 ini bukan awal. Malah lebih awal ada lagi. Keluaran 4 ayat 21. Ya maaf, ya 4. Ya. Keluaran 4 ayat 21, firman Tuhan kepada Musa, pada waktu yang kau hendak kembali ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu, kau perbuat di depan Firaun, tetapi aku akan mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Jadi dia sudah keraskan hati di sini. Tetapi kalau kita mundur lagi lebih jauh lagi, temukan kita pada Keluaran 3 ayat 19. Keluaran 3 ayat 19 berkata, tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi. Tuhan tahu. Padahal Tuhan tidak mengeraskan hatinya lebih dulu. Tapi kenapa Tuhan tahu? Memang pada dasarnya dia sudah keras. Setelah itu Tuhan tahu dia keras. Lalu pada ayat yang ke-21 menjelaskan Tuhan mengeraskan hatinya. Tapi Tuhan tahu pada awalnya memang sudah keras. Sehingga dia tidak membiarkan kamu dipaksa oleh tangan yang kuat. Ya, di ayat 19 itu menarik untuk kita gali lebih lanjut, Om. Kita bahas lebih lanjut. Orang dipaksa oleh tangan yang kuat. Ini kan gambaran dari intervensi Allah. Tangan yang teracung, tangan yang kuat. Dan seperti yang kita tahu, bahwa 10 tulah itu merupakan gambaran dari tangan Tuhan yang kuat, tangan Tuhan yang teracung, yang merujuk kepada bangsa Mesir atau Fir'aun pada waktu itu. Sekali lagi, ayat 19 ini, ya betul, menjadi salah satu alasan teologis kita untuk menegaskan bahwa kekerasan hati Fir'aun bukanlah sesuatu yang bersifat mistik. Tuhan buat dia menjadi keras hati, lalu dia tidak mau melepaskan bangsa Mesir. Jadi tidak seperti itu. Iya, karena betul. kalau memang tetap bersikeras kita menerima atau meyakini seperti itu, maka konsekuensi berpikir logisnya tidak boleh ditolak, bahwa yang jahat itu bukanlah Fir'aun, tetapi Tuhan. Iya, betul. Mereka tidak bisa menghindari kesimpulan ini atau penilaian ini. Iya. Jadi kalau saya mau kaitkan ini dengan kehendak bebas manusia, maka sebenarnya kehendak bebas manusia adalah kemutlakan Allah dalam memberinya, dalam kedaulatannya. Maka sebenarnya kalau kita pikir apakah Allah itu akan mengintervensi kehendak bebas manusia, saya rasa nggak pernah Allah mengintervensi itu. Karena Allah tidak intervensi, maka Allah minta pertanggungjawaban. Iya. Ya. Nah, di mana di dalam Alkitab cerita tentang ini menjadi menarik di sini begini. Saya lihat ada ayat. Saya potong sedikit, Om, ya. Kan menjadi lucu. Ngapain Allah menjadi marah dan murka terhadap Fir'aun kalau kekerasan hati Fir'aun itu Allah yang buat? Kan itu menjadi sebuah kelucuan lagi-lagi, Om. Iya, betul. Bisa menangkap. Betul. Yang saya sampaikan. Sangat menangkap, sangat. Kan aneh sekali. Ini kan maksudnya gini loh. Kok bisa Allah itu digambarkan dengan pengertian seperti ini, dengan pemikiran seperti ini, dengan teologi seperti ini? Ngapain Allah menjadi marah dan menunjukkan kemahakuasaan atau kedaulatannya dengan menumpahkan 10 tulah, padahal karakteristik atau reaksi Fir'aun itu karena Tuhan yang buat. Iya. Ini kan Allah yang aneh. Iya. Iya. Ya, tadi Om mau jelaskan apa, Om? Ya, saya mau ambil begini. Tapi nanti akan kita sampai ke situ. Tapi sebelumnya mungkin riak-riaknya dulu. Ya, riak-riaknya dulu. Tentang Keluaran, kalau kita baca di sini, Keluaran pasal yang ke-3
ketiga, pasal yang keempat, ayat 8 dan 9, begini bunyinya. 8 dan 9 pada pasal 4. Jikalau mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya. Maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Kalau maka mereka akan percaya, berarti Tuhan memberi garansi orang Israel akan percaya ketika mujizat yang kedua itu terjadi. Kan begitu. Tapi herannya kenapa ayat 9 bunyi begini. Dan jika mereka tidak juga percaya, loh katanya ada garansi percaya. Kok ayat 9 mereka tidak juga percaya? Berarti ada garansi kemungkinan juga tidak percaya. Kan lucu. Berarti Tuhan tidak pernah mengacaukan kehendak bebas manusia. Jadi apakah Tuhan tidak tahu bahwa mereka tidak percaya? Atau mereka percaya? Tuhan tahu, tapi kenapa Tuhan masih memberi kesempatan kehendak bebas itu terbuka untuk mereka tidak percaya juga? Berarti Allah ketika memberikan kehendak bebas dalam kedaulatan, apakah ayat ini menunjukkan bahwa Allah sendiri yang ngomong tidak berdaulat? Kalau kita percaya bahwa kalau Allah itu satu kali ngomong, dia bilang gini, mereka akan percaya, tapi ayat 9, jika mereka tidak juga percaya, loh, katanya mereka akan percaya, kenapa mereka jadi tidak percaya? Apakah ini Allah ngomong ini pelin-pelan? Tidak. Allah tidak pelin-pelan, karena Allah memberikan kehendak bebas pada kedaulatannya sendiri. Jadi tidak apa-apa. Jadi Allah tidak terganggu dengan ini. Tidak percaya. Dengan ini. Tidak kepercayaan mereka. Allah tidak terganggu kedaulatannya. Walaupun Allah menetapkan itu harus percaya pada mujizat yang pertama. Kenapa harus ada mujizat yang kedua? Berarti di sini kita bisa membuktikan, termasuk kepada Firaun, walaupun Allah mengeraskan hati, tapi itu kejadian yang terjadi sebelumnya. Sebelum itu tuh memang sesudahnya. Sebelumnya itu memang Firaun memang keras, dan itu bukan Tuhan tidak tahu, Tuhan tahu. Dan dengan tangan yang kuat itu justru bukan membuat Firaun menjadi lunak. Firaun menjadi jauh lebih keras. Dan kelihatan Tuhan mengeraskan hati dengan tangan yang kuat. Pertanyaannya begini sederhana. Tuhan mengeraskan hati Firaun, dari mana kita tahu? Apakah Tuhan mengeraskan langsung ke hati? Atau stimulasi Tuhan itu yang membuat hati Firaun keras? Artinya begini. Allah membuat Firaun punya hati yang keras itu karena ada caranya ataukah langsung jadi keras? Mistik. Iya, mistik. Langsung dia tiba-tiba keras di hati. Ataukah cara-cara Tuhan yang menstimulasi ini yang membuat dia menjadi keras? Allah membuat berarti ada cara. Dan caranya apa? Apakah langsung Allah sulap hati keras? Ataukah Allah membuat stimulasi-stimulasi ini yang menyebabkan membentuk memang dia sudah keras. Dan hanya meneguhkan saja. Hanya meneguhkan saja bahwa memang Firaun keras. Bukan berarti pengertian. Jadi pengertian Allah mengeraskan hati harus didefinisikan bahwa stimulasi-stimulasi yang Allah buat. Membuat dia menjadi keras. Iya, tindakan-tindakan itu dari luar tentang mujizat dan apa. Makin mengeraskan hati Firaun. Tapi bukan langsung Allah taruh di hati jadi keras. Itu definisi pasti salah. Kalau kita lihat dari sejarah, definisi itu pasti salah. Dan mungkin saya tambahkan sedikit Om. Untuk menunjukkan bahwa salah kaprah, salah benar pemikiran mereka terkait dengan Allah yang membuat Firaun itu keras hati. Apalagi kalau sampai dianggap bahwa keras hati itu dalam pengertian mistik. Tuhan buat mistik. Nah, lucunya begini. Kan Allah menghendaki bangsa Israel ini keluar dari perbudakan, tanah perbudakan, dari Mesir. Tapi secara tidak langsung Allah mencegah untuk bangsa Israel bisa keluar dari Mesir dengan membuat Firaun ini keras hati. Nah, ini kan lucu sekali. Ini benar-benar tidak konsisten dan tidak berintegritas. Kayak Allah ini digambarkan konyol. Maaf kalau saya menggunakan kalimat ini. Allah itu digambarkan sebagai pribadi yang konyol dan kayak tidak elegan gitu loh, tidak berwibawa.
Jadi satu sisi dia menghendaki supaya bangsa ini keluar dari Mesir, tapi satu sisi dia menghambat bangsa Israel untuk keluar dari Mesir dengan dia mengeraskan hati Fir'aun. Lagi-lagi tidak berdasar kesimpulan atau pandangan yang menegaskan bahwa Fir'aun menjadi keras hati karena Tuhan yang buat. Tetapi memang seperti apa yang sudah Om jelaskan juga, memang karena keputusan Fir'aun lah melalui stimulasi atau tindakan-tindakan eksternal. Melalui tindakan-tindakan atau itu terbukti benar bahwa memang Firaun itu keras kepala. Keras hati, ya. Begitu, Om. Nah, justru stimulasi atau tindakan-tindakan Allah itu menunjukkan kasih Allah untuk memberi kesempatan kepada Firaun. Oke, Om. Untuk memperlihatkan kehebatannya malah justru. Oke, Om. Ini nanti kita akan lanjutkan, Om. Ini tinggal 18 detik. Oke. Oke. Ini belum yang lain ya, baru Firaun tokohnya. Ini kita akan lanjutkan. Ini nggak mungkin satu sesi. Jadi Bapak Ibu Saudara Iman, nanti kita akan ketemu lagi minggu depan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.